Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Permatasari dengan NIM akhir 028 dari kelas Kimia A 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas literasi digital, yakni pemanfaatan teknologi Excel di dalam kimia, khususnya mengenai materi literasi asam basa. Literasi yang pertama adalah asam kuat dengan basa kuat. Asam kuat yang saya gunakan adalah HBr dengan volume yang dibuat tetap. Dan basa kuat yang saya gunakan adalah NaOH dengan selisih 5 mili setiap penambahan volume. Hasil menunjukkan bahwa terdapat mol sisa yang merupakan sisa dari asam kuat pada data pertama hingga data ke-8. Sehingga pH yang dihasilkan merupakan pH dari asam kuat. Ketika mol asam tidak bersisa atau habis bereaksi dengan mol basa, pH yang dihasilkan adalah pH netral, yaitu pada data ke-9. Data 10 hingga 15 menunjukkan bahwa mol asam habis dan menyisakan mol basa, maka akan menghasilkan pH basa. Kemudian, grafik menunjukkan pH asam yang didapatkan terlebih dahulu karena mol asam bersisa lebih dulu. pH yang didapatkan naik sedikit demi sedikit, kemudian naik secara signifikan sehingga membentuk titik ekivalen. Setelah pH basa didapat, grafik meningkat sedikit demi sedikit seperti semula. Kemudian yang kedua, literasi asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah yang saya gunakan adalah H2CO3 dengan volume yang dibuat tetap, dan basa kuat yang saya gunakan adalah NaOH dengan selisih 10 mili setiap penambahan volume. Hasil menunjukkan bahwa terdapat mol sisa yang merupakan sisa dari asam lemah pada data ke-8, pada data pertama hingga data ke-8. Karena mol asam lemah lebih besar dari mol basa kuat, mol yang tersisa adalah milik asam lemah dan garam, maka untuk menentukan pH-nya menggunakan larutan penyangga. Ketika mol asam lemah dan basa kuat habis bereaksi, maka akan menghasilkan garam. Untuk menentukan pH, maka digunakan hidrolisis. Ketika mol basa kuat bersisa, untuk menentukan pH, digunakanlah pH basa kuat. Grafik menunjukkan hampir sama seperti sebelumnya. pH asam yang didapatkan terlebih dahulu karena mol asam lemah bersisa lebih dulu. pH asam naik sedikit demi sedikit, kemudian naik secara signifikan sehingga membentuk titik ekivalen, kemudian pH basa kuat didapat. Grafik meningkat sedikit demi sedikit seperti semula. Kemudian literasi yang ketiga adalah basa lemah dengan asam kuat. Basa lemah yang saya gunakan adalah NH3 dengan volume yang dibuat tetap, dan asam kuat yang saya gunakan adalah HCl dengan selisih 10 mili setiap penambahan volume. Hasil menunjukkan bahwa terdapat mol sisa yang merupakan sisa dari basa lemah pada data pertama hingga data ke-8. Karena mol basa lemah lebih besar dari mol asam kuat, mol yang tersisa adalah milik basa lemah dan bersisa garam, maka untuk menentukan pH-nya menggunakan larutan penyangga. Ketika mol basa lemah dan asam kuat habis bereaksi, maka akan menghasilkan garam. Untuk menentukan pH, maka digunakan hidrolisis. Ketika mol asam kuat bersisa, untuk menentukan pH, digunakanlah pH asam kuat. Kemudian untuk grafiknya, menunjukkan pH basa lemah karena pada data menunjukkan basa lemah bersisa lebih dulu. Kemudian terdapat titik ekivalen dan dilanjutkan dengan pH asam kuat. Kemudian literasi yang keempat adalah basa lemah dengan asam lemah. Basa lemah yang saya gunakan adalah NH4OH dengan volume yang dibuat tetap, dan asam lemah yang saya gunakan adalah H2S dengan selisih 5 mili setiap penambahan volume. Hasil menunjukkan bahwa terdapat mol sisa yang merupakan sisa dari basa lemah pada data pertama hingga data ke-8. Karena mol basa lemah lebih besar dari mol asam, mol yang tersisa adalah milik basa lemah. Maka untuk menentukan pH-nya menggunakan pH basa lemah.
Ketika mol basa lemah dan asam lemah habis bereaksi, untuk menentukan pH, maka digunakan hidrolisis. Ketika mol asam lemah bersisa, untuk menentukan pH digunakanlah pH asam lemah. Kemudian untuk grafiknya, menunjukkan pH basa lemah karena pada data menunjukkan basa lemah bersisa lebih dulu. Kemudian terdapat titik ekivalen dan dilanjutkan dengan pH asam lemah. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.